Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Permata, bertemu lagi bersama Cik Gunur di channel Rumah Cahaya Permata. Cik Gunur doakan semoga sahabat Permata semua dalam keadaan sehat. Nah, jangan bosan ya untuk terus menonton dan menyimak video pembelajaran yang Cik Gunur sajikan. Nah, baiklah, kali ini kita masih pendalaman materi ya untuk tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan. Ini pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran ke-6 untuk kelas 5 SD di sini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, tidak bosan untuk mengingatkan sahabat yang belum menekan tombol subscribe yang masih merah tuh, tinggal tekan tombolnya untuk juga like dan share ke sahabat-sahabat yang lain. Baik, kita langsung saja ke materi berikut ini. Masih di sini kita belajar tentang ide pokok. Di sini kita menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, berarti apa yang kita dengar kita ceritakan kembali. Supaya apa yang kita dengar hampir sama atau persis sama dengan yang kita ceritakan, maka ikutilah langkah-langkah berikut ini. Catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Nah, hal-hal apa saja nih yang menurut kita penting, jangan sampai tertinggal. Kemudian nomor 2, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Nah, misalnya tadi yang kita baca, kita buat ide-ide pokoknya. Nah, hal-hal penting tadi kita buat ide pokoknya, baru ide pokok itu kita buat menjadi kalimat utama. Misalnya kita buat 3 ide pokok, berarti buatlah 3 kalimat utama tersebut. Kemudian setelah kita buat kalimat utama, kita buat lagi kalimat-kalimat pendukung. Nah, buatlah beberapa kalimat pendukung. Misalnya di sini ada 3 kalimat utama. Nah, 1 kalimat utamanya kita buat misalnya 2 atau 3 kalimat pendukung. Nah, begitu juga untuk kalimat utama yang lainnya. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat yang jelas, harus sesuai kaidah dan tata bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ke-6, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Nah, ini langkah terakhir, susun. Kalimat utamanya mau diletakkan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Baik, itu tidak terlalu sulit ya, kita coba. Kemudian pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Nah, apa sih itu sendi? Apakah sahabat Permata sudah ada yang tahu? Nah, ternyata sendi itu adalah penghubung. Nah, tulang yang satu dengan tulang lainnya. Penghubung antara tulang yang satu dengan tulang lainnya. Nah, sendi itu ada 5 macam yang ada di tubuh manusia. Sendi apa saja? Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelurus, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi putar itu adalah sendi yang gerakannya memutar. Contohnya sendi yang ada di leher, yang menghubungkan antara badan dengan kepala, sehingga kepala nanti gerakannya memutar. Kemudian untuk sendi engsel, ini sendi yang gerakannya ke satu arah. Contohnya sendi itu ada di siku dan di lutut. Dia menghubungkan nih pergelangan tangan dengan lengan. Kemudian untuk sendi peluru, sendi ini gerakannya ke semua arah. Ya. Sendi ini contohnya yang ada di paha, menghubungkan antara paha sama pinggang ya. Bagian pinggul. Tulang panggul atau tulang pinggul. Nah, gerakannya ini bisa ke depan, belakang, kiri, kanan, oke, ke segala arah.
Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini dapat digerakkan ke dua arah. Nah, contohnya yang ada di pergelangan tangan. Kemudian ada sendi geser. Nah, sendi geser ini hanya gerakannya dapat menggeser. Contohnya yang ada di pergelangan kaki. Baik, sekarang kita lihat dulu macam-macam gerak otot pada manusia. Ada gerak menekuk atau meluruskan. Nah, gerakan ini dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Seperti apa gerakannya? Ya, menekuk, setelah itu diluruskan. Ya, begitu. Kemudian gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan ini jelas menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerak kita menghentakkan kaki atau kita menekan benda menggunakan tangan. Kemudian kebalikannya, gerak menaikkan atau mengangkat. Nah, ini juga dilakukan untuk menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat kita terbuka kemudian ditutup, terbuka tertutup. Nah, kita seperti gerakan berbicara. Atau kita gerakan menengadah kepala. Ya, kemudian ada gerak memutar. Ini yang jelas dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, gerak ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, kita merentangkan tangan. Nah, merentangkan tangan itu kita menjauhkan atau juga misalnya di sini menggerakkan kaki ke arah samping. Nah, baik, kita lanjut. Untuk menjaga kesehatan otot, jangan sampai ada cedera otot, kita bisa melakukan yang pertama, melakukan peregangan. Kalau dalam olahraga namanya pemanasan. Nah, tujuannya ini kita mempersiapkan otot-otot untuk mengikuti latihan yang lebih berat. Dan ini tujuannya juga untuk memperkecil terjadinya cedera. Nah, ini contoh gerakannya nih. Ya, misalnya kita noleh ke kiri dan ke kanan. Kita mematahkan leher. Ada juga ini siku nih, gerakan lengan. Ya, ini gerakan lengan. Ini adalah contoh-contoh gerakan peregangan untuk peregangan kaki. Nah, tujuan ini, gerakan peregangan ini gerakan yang ringan. Tujuannya kita tuh siap untuk latihan yang lebih berat. Nah, supaya tidak terjadi cedera. Kemudian, cara menjaga kesehatan yang kedua, kita menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yaitu gerakan yang tiba-tiba atau gerakan yang dipaksakan. Jadi jangan melakukan gerakan yang dipaksakan, jangan membebani otot. Kemudian kita harus melakukan latihan rutin, contohnya jogging, bersepeda, atau jalan santai. Misalnya sehari kita lakukan 1 kali latihan rutin setiap hari. Kemudian yang keempat, kita memenuhi kebutuhan cairan tubuh, yaitu misalnya 8 gelas sehari. Ya, minum air putih 8 gelas sehari. Tujuannya ternyata ya untuk membantu otot melemas setelah berkontraksi dan melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Berarti kita yang sering mengalami ketegangan otot itu apakah bisa dikoreksi nih? Apakah minumnya kurang dari 8 gelas sehari? Ya. Kemudian yang kelima, kita harus mengonsumsi makanan bergizi dan bermanfaat bagi otot. Jelas makanan yang banyak mengandung protein. Misalnya apa? Ada seperti telur, susu, ikan tuna, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, bayam, dan lain-lain. Ya, yang banyak mengandung protein. Kemudian yang keenam, nah ini banyak digunakan oleh lansia, yang sudah lanjut usia atau yang memang olahragawan nih. Nah, ketika terjadi nyeri otot, kita bisa meringankannya dengan menggunakan krim atau balsam khusus otot.
biasanya terasa hangat jika digunakan, ya. Baik, kita lanjut ke menggambar cover buku. Seperti pada pertemuan sebelumnya, nah, gambar sebuah cover itu harus memiliki unsur-unsur berikut. Sebelum kita lanjut nih, sahabat permata masih ingat tidak apa itu cover? Ya, cover itu adalah bagian yang paling penting pada sebuah buku karena cover ini mewakili nih isi-isi dari buku. Nah, supaya cover ini bisa dengan baik menggambarkan isi buku, maka harus terdapat unsur-unsur berikut. Yang pertama, judul. Judul haruslah dengan huruf yang menarik dan mencolok, supaya menarik pembaca nih untuk lebih berminat membaca. Kemudian kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi orang mengerti, orang paham, oh buku ini isinya ini, misalnya buku pendidikan berarti isinya pendidikan. Nah, kemudian nama penulis harus dicantumkan ya di cover depan, biasa juga di punggung cover. Nah, kemudian identitas penerbit di sini harus ditampilkan juga. Gambar yang menarik. Nah, ini terutama misalnya buku untuk anak SD nih, gambar harus menarik supaya anak-anak tuh penasaran dan ingin membaca isi buku. Kemudian ada sinopsis isi buku. Nah, letak sinopsis ini berada di cover bagian belakang. Ya, letaknya di cover belakang. Kemudian identitas buku ada pada punggung buku. Baik, nah setelah sahabat memahami materi yang telah disampaikan oleh Cikgu Nur tadi, maka silakan untuk menjawab soal uji kompetensi. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, sebelum menceritakan kembali isi teks, sebaiknya kita mencatat apa saja nih yang disampaikan dalam teks. Mencatat apa? Yang kedua, sendi yang terdapat pada siku adalah sendi. Nah, dari 5 sendi tadi, sendi apa yang terdapat pada siku? Yang ketiga, contoh gerak memutar pada otot yaitu gerak apa? Nah, yang keempat, untuk menghindari cedera otot, nah supaya tidak terjadi cedera, sebelum berlatih perlu melakukan gerakan apa tadi namanya di sini? Nah, yang terakhir nomor 5, unsur cover berupa identitas buku terletak pada. Nah, terletak di mana nih? Nah, oke, 5 soal saja. Semoga sahabat permata bisa menjawab soal uji kompetensi dengan baik. Baiklah, sebelum ditutup, ya ingatlah sahabat permata bahwa kalau gagal saat muda, maka masa tua kita akan lemah. Artinya, belajar itu sangat penting. Jadi anak muda itu tidak mudah. Baik sahabat permata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di channel Rumah Cahaya Permata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.